Halo teman-teman, balik lagi di Hobby and Tech Studio by Yurus. Dan hari ini gue mau bahas sesuatu yang mungkin jarang dibahas, yaitu laptop proyek pemerintah, Libera X10K. Jujur ya, awalnya gue juga underestimate, karena biasanya kalau dengar laptop pengadaan atau laptop proyek pemerintah, yang kebayang tuh lemot, build-nya itu biasa aja, dan dipakai sekedar buat office aja. Tapi setelah nyobain langsung, ternyata performanya itu lumayan bikin kaget. Spesifik yang gue pakai itu adalah Intel Core i5 1235U dengan RAM 8GB menggunakan SSD NVMe Intel Iris Xe Graphics. Dan yang menarik, portnya cukup lengkap banget. Ada 3 USB 3, USB Type-C, micro SD, dan jack audio 3.5 mm. Di zaman laptop modern sekarang ini malah tergolong lengkap. Karena banyak laptop sekarang itu portnya dikit, ujung-ujungnya ya beli dongle lagi. Lupa harus ada port HDMI-nya. Pengalaman pakai editing video. Nah, ini bagian yang bikin gua kaget. Gue coba pakai CapCut desktop buat editing video. Projectnya itu durasi sekitar 1 menit 27 detik. Gue export ke 1080p dan hasil rendernya cuma sekitar 37 detik. Serius. Padahal RAM yang dipakai ini cuma 8GB aja. Ini menunjukkan kalau Intel i5 generasi 12 ternyata masih kencang banget buat editing ringan sampai menengah. Kemungkinan besar ini juga kebantu sama Intel QuickSync Video, jadi proses rendering video bisa lebih cepat. Untuk laptop yang banyak orang mungkin anggap laptop proyek, ini honestly cukup impresif. Ada satu hal yang lucu. USB Type-C di laptop ini memang bisa dipakai buat colok charger, tapi bukannya nambah baterai, tapi malah baterainya tuh turun. Kemungkinan besar port Type-C-nya bukan full power delivery, atau charger yang dipakai daya kurang besar. Jadi laptop tetap nyedot daya lebih besar daripada daya yang masuk, apalagi pas render video, CPU dan GPU-nya kerjanya lumayan berat. Tapi charger aing mah 65 watt, masa ya kurang gede? Coba deh. Nah, soal penggunaan harian, kalau dipakai buat ngajar, office, browsing, meeting online, atau editing ringan yang multitasking, menurut gue pribadi mungkin ini enak dipakai. Bahkan respon laptopnya juga terasa cukup cepat. Dan jujur, ini jauh lebih manusiawi dibanding stereotip laptop bantuan yang biasanya identik dengan lemot. Tapi ada satu hal yang menarik. Kepala sekolah gue sempat bilang laptop ini bagus buat ngejar, tapi jangan jadikan tempat penyimpanan data utama. Dan menurutku itu masuk akal, bukan karena laptopnya jelek, tapi lebih keamanan data dan ketahanan storage. Jadi lebih aman laptopnya dipakai kerja, sedangkan file-file penting tetap di backup ke external drive atau ke cloud. Karena kalau suatu saat SSD-nya bermasalah, data penting masih aman. Sebenarnya kita dapat harddisk eksternal juga, tapi ringkih ya. Dan berita dari luar juga menyebutkan kalau HDD-nya ini, harddisknya ini second atau refurbish seperti itu. Menurutku pribadi, Libera X10K ini cukup menarik. Memang mungkin bukan laptop premium dan brandnya juga belum sepopuler Asus atau Lenovo atau MSI atau Acer, banyak ya jadinya. Tapi dari sisi performa ternyata nggak bisa diremehkan juga. Untuk editing ringan sampai menengah, belajar, mengajar, dan kerja harian masih sangat layak. Kadang memang pengalaman pemakaian langsung itu lebih penting daripada sekedar lihat brand. Kalau kalian pernah coba laptop proyek pemerintah atau laptop TKDN lainnya, coba tulis pengalaman kalian di komentar. Dan kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa di video berikutnya. Terima kasih.